Saudara, hari ini firman Tuhan akan berbicara mengenai tabur tuai. Tabur tuai. Saudara jangan punya prasangka buruk dulu dengan tema ini, tetapi belajarlah untuk membuka hati, belajarlah untuk membuka pikiran kita, untuk kita menerima setiap firman Tuhan. Amin. Seperti apa yang sudah saya pernah sampaikan di gereja ini, saya sebagai Bapak Rohani, sebagai gembala, sebagai pendeta, tidak akan menghakimi siapapun Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Dan juga bukan berarti saya mendamaikan dosa Bapak Ibu Saudara. Berdamai, tidak. Karena saya sebagai gembala dituntut lebih oleh Tuhan. Kalau dulu sebelum menjadi gembala sidang Bapak Ibu Saudara, saya menjadi salah satu pengkhotbah yang cukup keras dan cukup kasar dalam menyampaikan isi firman Tuhan. Isinya tentang pertobatan dan lain sebagainya, sebab akibat dan juga hal-hal yang membeban beratkan umat. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu Saudara tanpa disadari saya hanya bisa memberikan beban yang berat kepada jemaat, tapi saya sendiri pun tidak melakukannya. Nah, ketika saya menjadi gembala sidang, ketika saya dipilih, dipanggil, ditetapkan Tuhan menjadi gembala jemaat, saya mengalami metanoia, saya mengalami perubahan cara berpikir, saya mengalami pertobatan yang menurut saya ini radikal Bapak Ibu Saudara. Karena ini bukan warna hidup saya. Saya orang yang saklek, kalau A ya A, nggak mungkin B, atau amin atau A plus Bapak Ibu. Ya kalau merah ya merah, nggak mungkin bisa berubah jadi kuning dan putih. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan rohani, setiap kita pasti berubah. Sama-sama katakan dengan saya, setiap kita pasti berubah. Saya percaya karakter itu bisa dirubah oleh Roh Kudus. Amin. Saya percaya sifat itu bisa dirubah oleh Roh Kudus. Walaupun mungkin psikologi, psikiater bilang, oh gak bisa dirubah. Iya itu menurut kamu, tapi menurut Tuhan kita, menurut Roh Kudus yang kita percayai, slow but sure kita akan diubah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Minggu yang lalu saya sudah mengirim khotbah tentang setia dengan perkara yang kecil kepada tim sekretariat gereja. Tetapi tadi malam Bapak Ibu Saudara lagi dan lagi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Tuhan. Dan memang seringkali Tuhan berbicara dengan saya di tempat-tempat yang tidak etis secara manusia. Waktu saya ada di kamar mandi, Bapak Ibu Saudara, saudara tahu kegiatan di kamar mandi hanya ada dua Bapak Ibu Saudara. Membersihkan diri dan melakukan pelepasan. Kita melepaskan segala yang najis dari lambung kita, dari kotoran kita. Perut kita, kotoran-kotoran. Dan waktu saya sedang ada di kamar mandi, tiba-tiba Roh Tuhan berkata dengan saya, Fer, coba tolong sampaikan firman ini tentang tabur tuai. Saya takut gini, Tuhan kalau tabur tuai itu isinya itu udah bisa ditebak, pasti menghakimi. Iya dong, benar gak? Setuju gak Bapak Ibu? Kalau tabur tuai kan lebih cenderung ke negatifnya daripada ke positifnya. Tapi berikan saya another view sebagai seorang gembala. Karena ini saya gembala Bapak Ibu. Saya gak boleh kasih makan firman yang asal-asalan. Saya akan dituntut Tuhan, saya akan diminta pertanggungjawabannya sama Tuhan. Dan juga 4 GC Pastor di bawah saya, Ibu Gembala, Wakil Gembala 1 Pastor William, Pastor Michelle Wakil Gembala 2, dan Pastor Lilis sebagai GC Pastor yang mengepali pendeta-pendeta di tempat ini. Kita berlima ini akan dituntut sama Tuhan. Apa yang sudah kamu ajarkan kepada umatku, kepada jemaat yang kupercayakan. Kok si ini sakit, kamu salah kasih makan. Nah itu oleh karenanya Bapak Ibu saya memohon kepada Tuhan, kasih saya pandangan yang lain. Yang sederhana, yang jemaat juga. Kalau baca ini Bapak Ibu Saudara siapa yang takut? Yang jujur ayo angkat tangan kanannya. Kalau baca ini siapa yang merasa ada feel guilty gitu? Ji Tuhan semuanya warga sorga. Gak pernah buat dosa. Munafik pada semua. Gembala sendiri aja dibohongin Bapak Ibu. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, kita nih semua termasuk saya. Kira-kira kalau kita lihat tema ini, siap yang tabur atau siap yang tuai Bapak Ibu? Takut dengan yang tabur atau takut dengan yang kata tuai Bapak Ibu? Kalau saya lihat dari mimbar, lihat ke bawah, muka saudara sih udah mulai kenceng dengan temanya aja udah kenceng gitu. Kayaknya saya nih. Tapi
Jangan takut. Gereja ini adalah gereja anugerah Bapak Ibu. Gereja ini juga bukan gereja yang berdamai dengan dosa. Kalau dosa pasti saya tegur, tapi tegur bukan dengan makian, tegur bukan dengan hukuman, tapi menegur dengan kasih dan cinta Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang ditekan keras pasti akan berbalik dengan yang namanya perpecahan. Tetapi segala sesuatu yang ditekan dengan kasih, dipres, dikurung dengan kebaikan, maka hati orang akan berpikir, iya ya, Tuhan itu terlalu baik. Berkali-kali saya tidak ke gereja, tapi saya masih sehat. Saya masih diberikan nafas hidup. Berkali-kali saya pelit sama keluarga saya, sama gereja, sama semuanya, tapi Tuhan masih menitipkan saya banyak berkat. Berkali-kali saya kalau setiap hari Minggu suka tidur, gak mau pergi ke gereja, tapi berkali-kali juga usaha bisnis saya diberkati Tuhan. Lama-lama sanubari kita bunyi. Waktu sanubari kita bunyi, kita menyadari Tuhan itu baik. Saya juga sebenarnya udah muak sih dengar kata, bertobatlah saudara. Nggak bertobat, masuk neraka. Sial 7 turunan, kepleset 8 pintu. Nah saudara, kita masuk ya. Siapa yang siap? Kalau yang siap dengar firman Tuhan, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Oke. Hukum tabur tuai adalah hukum yang ada di dalam firman Tuhan. Sampai sini setuju nggak Bapak Ibu? Hukum tabur tuai ini secara alkitabiah, kalau saya boleh memakai kata ini secara alkitabiah, barang ini ada. Jadi hukum tabur tuai Bapak Ibu Saudara itu ada di dalam firman. Saudara dan saya nggak bisa mentip X hukum ini. Saudara dan saya tidak bisa menghilangkan hukum ini. Dengan cara membenturkan hukum tabur tuai dengan anugerah. Hukum ini akan selalu ada. Halo? Jadi sebagai orang percaya, saudara dan saya harus bijaksana, memperhatikan baik-baik, dan memperhatikan dengan benar bahwa yang namanya hukum tabur tuai adalah hukum yang ada di dalam kebenaran firman. Artinya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, hukum ini eksis. Saudara mau reject, dia tetap ada. Saudara mau gak terima, hukum ini ada. Saudara mau bilang, kita kan udah hidup dalam kasih karunia. Semua dosa sudah Tuhan ampuni. Dan Tuhan sudah menyediakan sorga. Kata Pak Gembala kan orang percaya kalau mati tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Benar Bapak Ibu. Tapi permasalahannya, kita masih menjalani hidup ini di dunia. Halo? Jadi hukum ini tetap eksis dan tetap ada dalam firman Tuhan. Dan sorry untuk ngomong ini Bapak Ibu Saudara, hukum ini, hukum tabur tuai tetap berlaku selama dunia ini ada. Saran saya saudara foto. Kalau saudara gak bawa catatan, saudara orang yang malas mencatat, fotolah. Jadi firman Tuhan minggu ini meremind kita semua bahwa ternyata yang pertama hukum tabur tuai itu ada. Yang kedua, hukum tabur tuai itu tetap berlaku selama dunia ini ada. Jadi hukum tabur tuai itu berdampingan dengan yang namanya anugerah Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian pasal 8 ayat 22 dalam terjemahan baru dikatakan demikian. Selama bumi masih ada, Bapak Ibu Saudara, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Halo? Anugerah ada, tetapi hukum tabur tuai juga ada. Nats yang lain berkata, aku datang, Yesus datang bukan untuk meniadakan semua hukum, melainkan untuk menggenapinya. Salah satu yang digenapi adalah hukum tabur tuai. Dia menjalankan perannya sebagai Tuhan yang adil. Halo? Di atas hukum tabur tuai ada masternya, ada tuannya. Namanya Yesus. So that's why dia bilang,
Tuhan yang adil. Tuhan yang akan membalaskan setiap kejahatan kepada orang yang berbuat jahat. Tuhan yang akan membalaskan segala kebaikan kepada siapapun orang yang berbuat baik. Halo Bapak Ibu. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Nah saudara, hidup orang percaya itu digambarkan sebagai seorang petani. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya digambarkan sebagai seorang petani. Artinya adalah kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang menabur dan juga orang yang menuainya. Sampai sini ngerti gak Bapak Ibu? Saudara dan saya ini digambarkan sebagai seorang petani yang sedang menabur dan juga harus kita digambarkan sebagai seorang petani, kita juga digambarkan sebagai seorang penabur dan penuai tersebut. Setuju Bapak Ibu? Nah Tuhan mengajarkan ini kepada kita semua melalui perenungan saya tadi malam. Harusnya saya udah tidur tadi malam. Begitu dari toilet harus tidur, tetapi harus ngerjain ini buat kita semua. Bukan buat saudara, tapi ini juga alert buat diri saya Bapak Ibu. Nah dunia di mana kita hidup digambarkan sebagai ladang dan kebunnya. Halo? Saudara coba lihat kanannya, lihat kirinya. Bilang sesama petani jangan ngerebutan ladang. Gede Bapak Ibu, dunia ini disebut ladangnya, kebunnya. Ladang untuk kita bercocok tanam. Kebun untuk kita menanam sesuatu yang akan kita tanam. Nah kita ini petani-petaninya. Setuju Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, jika kita menabur benih yang benar, maka yang akan tumbuh dan yang akan kita tuai adalah buah yang benar. Sampai sini setuju gak? Kalau saudara dan saya sebagai petani kita menabur atau menanam benih yang benar, maka yang akan tumbuh dan yang akan kita petik buahnya adalah buah yang benar. Yesus satu kali bilang begini Bapak Ibu Saudara. Pohon yang baik dikenal dari buahnya. Orang bisa mengenal pohon karena ada buahnya. Mungkin sebagai orang yang terlibat dalam ilmu pertanian, dia tahu ini pohon apa. Tapi kita yang notabene orang awam tentang yang namanya perpohonan dan perbuahan, kita nggak akan tahu itu pohon nangka Bapak Ibu kalau tidak ada nangka yang bergelantungan. Betul gak? Kita nggak akan pernah tahu pohon anggur kalau tidak ada anggurnya. Kita akan bilang hiasan Natal ini yang sengaja kita nggak cabut-cabut Bapak Ibu. Kita akan bilang, oh ini pohon anggur ternyata ya. Betul gak Bapak Ibu? Apa yang membedakan ini dengan pohon anggur ketika ada buah? Jika saudara dan saya sebagai petani salah menanam benih dalam hal apapun, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, di seluruh kehidupan kita, salah aja benihnya, bukan benih yang benar. Kita nggak boleh persalahkan Tuhan Bapak Ibu. Kalau besok-besok yang tumbuh, yang berbuah, dan yang harus kita panen adalah buah yang tidak benar. Halo? Sama-sama katakan dengan saya harus menabur. Belum semua, saya harus menanam benih yang benar. Tanpa mengajari siapapun Bapak Ibu Saudara, saya ambil 2 contoh yang singkat saja Bapak Ibu. Contoh taburan benih yang benar. Yang pertama Bapak Ibu, dalam menjalani kehidupan ini kita menolong hidup orang lain tanpa pamrih. Ada yang setuju? Contoh taburan benih yang benar, saudara dan saya menolong hidup orang lain tanpa pamrih. Tanpa melihat, oh dia orang Kristen ya,
tolong. Oh dia orang Buddha ya, jangan ditolong. Oh dia orang Hindu ya, jangan ditolong. Dia orang Muslim ya, jangan ditolong. Nggak boleh begitu. Kita harus tetap menanam benih yang benar. Meskipun agamanya Kristen, agamanya Buddha, agamanya Hindu, agamanya penyembah pohon, kita harus tetap menanam benih yang benar. Amin Bapak Ibu. Tanamlah benih yang benar tanpa kita melihat rupa Bapak Ibu Saudara. Tanamlah benih yang benar tanpa kita harus melihat apa sih latar belakangnya? Siapa sih Bu Yayu? Siapa sih Ko Hendra? Orang kaya atau bukan? Oh dia cuman suster, dia cuman pembantu. Nanti aja deh, besok-besok deh. Kalau saudara ingin merasakan buah yang manis, benih yang benar, tanamlah yang baik. Tolonglah orang lain. Lewat cara menolong hidup orang lain, kita bisa menolongnya dengan cara mendoakan Bapak Ibu. Setuju? Mendoakan. Kalau kita tahu kita nggak punya cukup uang, kalau kita tahu kita nggak punya cukup banyak waktu untuk memperhatikan keluarga kita, istri kita dan lain sebagainya, at least minimal tutup matamu, lipat tanganmu dan berdoa bagi orang tersebut. Halo? Kalau kita tahu rumah kita di Jakarta, adik kita rumahnya di Cikarang, adik kita lagi sakit, kita nggak bisa pergi ke Cikarang, kita keterbatasan uang dan lain sebagainya, at least kita bisa tutup mata, lipat tangan dan berdoa buat adik kita yang ada di Cikarang. Dan pertolongan benih yang benar itu, benih yang baik itu, saudara akan tuai nanti. Dia akan disembuhkan, dia akan dipulihkan. Dan seluruh biayanya melalui doa kita, benih yang benar itu akan tumbuh. Akan ada berkat dari sorga yang akan diberikan untuk menyelesaikan biaya rumah sakit. Halo Bapak Ibu. Ada banyak orang bilang sama saya, Pastor Verona, Pak Gembala, Pak Pendeta, Bapak gak sakit hati ya kalau Bapak habis doain orang, terus orangnya gak ke gereja Bapak lagi. Kan ada banyak, ada ribuan orang tuh Bapak doain, sembuh kanker, apa semuanya, sakit-sakit aneh-aneh. Saya gak sakit hati, saya gak marah. Karena saya tahu, saya sedang menabur benih yang benar. Saya gak perlu hitung-hitung jasa saya. Kalau dia bukan karena gue yang doain, udah mampus. Kalau bukan gue yang doain, dia gak mungkin punya anak. Enggak gitu. Karena saya tahu apa yang saya tanam, benih yang benar ataupun yang jahat, dua-duanya akan sama-sama tetap tumbuh. Dan dua-duanya akan tetap sama, harus kita tuai, harus kita makan. So saya memilih untuk tidak mudah tersinggung. Berapapun yang hadir saya akan kasih yang terbaik Bapak Ibu. Kalau saya menanam benih yang benar, mendoakan saudara, saya yakin saya akan menuainya. Saya berani jamin nih, ini saksinya, ini direkam. Ketika besok-besok saudara diberkati Tuhan dengan keuangan, saya berani jamin dan yakin karena mungkin oleh anugerah Tuhan, experience saya melayani sepanjang puluhan tahun, saudara pasti dicolek sama Roh Kudus. Ada nama saya di pikiran dan di hati saudara untuk memberkati saya. Saya berani jamin di mimbar Tuhan ini yang suci. Itu pasti gak mungkin enggak. Karena saya sudah tabur yang benar. Saudara boleh tanya Ibu Gembala, setiap pagi, bangun pagi, setiap malam sebelum tidur, nama saudara, nama GC Pastor, nama Duta Kristus selalu saya bawa di dalam doa. Benar Bapak Ibu, meskipun dalam realitanya ada aja orang yang ngomongin saya, orang yang rendahin saya, nusuk saya dari belakang, fitnah saya, dan lain sebagainya. I don't care about that, I just care about the seed. Dengan benih yang benar akan tumbuh yang benar Bapak Ibu. Saudara mau ngomongin saya kek, saudara mau hianati saya, saudara menusuk saya, saudara mau nongkrong di kafe sambil ngomongin saya dan istri dan keluarga saya, gak apa-apa. Aku gak marah, karena tugas saya sebagai gembala, doakan mereka, doakan dagangannya, doakan usahanya. Tiap pagi Bapak Ibu saya bangun tidur itu kan ada formulir doa. Itu saya pegang, saya dekat Bapak Ibu, anak saya saksinya, istri saya saksinya, Tuhan Yesus. Berkati mereka seperti Engkau memberkati hidup. Jagai mereka seperti Tuhan menjagai hidupku.
Yang sakit sembuh, yang lemah kuat. Usaha-usaha diberkati, hutang piutang dilunasi. Setiap pagi saya doain Bapak Ibu. Malam sebelum tidur saya doain Bapak Ibu. Tapi memang ada aja Bapak Ibu setan membisikkan di telinga saya. Orang dianya gak tahu terima kasih kok sama kamu. Dianya bokam siap. Habis sembuh langsung menghilang. Habis diberkati langsung menghilang. Banyak Bapak Ibu. Waktu miskin gak punya uang Bapak Ibu. Tuhan titipkan saya untuk menjadi pembinanya. Waktu dia sudah diberkati bermiliar-miliar, berpuluh-puluh miliar, bisa beli rumah dan lain sebagainya. Dia melupakan Tuhan dan melupakan gereja ini dan melupakan saya. Enggak apa-apa, saya tanam benih yang benar. Apakah benih itu mati? Saya yakin benih itu tumbuh. Amin. Kalau saudara hari-hari ini sedang mendoakan orang, terus, udah gak usah doain gue, jangan marah. Benih ini akan tumbuh. Amin. Yang kedua, kita menolong hidup orang lain tanpa pamrih, bisa mendoakan dan juga bisa membantu dengan tenaga. Saya senang dengan rekan saya, Ko Hendra. Dia tuh orangnya gercep Bapak Ibu. Hendra langsung gercep. Hendra langsung gercep. Ya Ko, ya Pak Gem. Dia tahu apa yang ku mau, saudara. Walaupun dia bukan Tuhan, tapi aku percaya dia anak Tuhan. Minimal dia punya nilai-nilai Tuhan. Amin. Minimal dia punya nilai adikodratinya Tuhan. Mulai belajar mengenal siapa gembalanya. Dia tahu air sudah ada, tisu sudah ada. Saya bukan dilayani sebagai bos Bapak Ibu. Tapi itulah yang dia bisa lakukan. Dia menanam benih yang benar. Walaupun terkadang saya mungkin tidak bisa kasih dia uang. Tapi tahu gak saudara apa yang dia lakukan buat saya? Istri dan anaknya terjamin di tangan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang ketiga, kita bisa membantunya Bapak Ibu Saudara dengan materi dan lain-lain. Amin. So kalau Bapak Ibu Saudara punya berkat, punya uang, jangan pelit, bantu orang yang susah. Jangan minta pamrih Bapak Ibu. Saya pernah cerita, Bapak Ibu Tuhan suruh saya, Fer, kamu ambil uang sekian puluh juta. Kasih orang ini mau beli mobil. Langsung saya kasih Bapak Ibu, saya bilang bini saya. Sayang saya harus gini, gila banyak amat. Udah jangan banyak ngomong, ini suruh Tuhan yang suruh. Benar Bapak Ibu. Lagi-lagi Ko Hendra ini orang yang paling dekat sama saya. Yang maksudnya kalau nemenin saya. Saya kalau tolong orang saya gak peduli Bapak Ibu Saudara. Ada berapa uang yang di pot saya ambil, saya kasih Bapak Ibu. Itu mah namanya goblok, itu namanya bego, gak berhikmat. Yesus bilang begini, kalau kamu menolong orang yang bisa membalas kamu, apalah jasamu. Tolonglah orang yang gak bisa membalas jasamu. Maka Bapamu yang di sorga yang akan membalas pertolonganmu itu. Nah contoh taburan benih yang benar, yang kedua, kita tidak berbuat jahat kepada sesama. Amin. Sama-sama katakan dengan saya gak boleh jahat sama siapapun. Ngomongnya jangan tertekan, ayo ngomongnya dengan sukacita. Saya gak boleh berbuat jahat kepada siapapun. Saya tahu tuh mulut hati saudara udah gemes. Kan dia kan jahatin saya duluan, pastor gimana sih, bego dong. Sabar, kenapa sih? Pastor William, Pastor Michelle tahu tuh. Saya ini diomongin orang sampai kayak gimana. Saya dibilang berzina lah. Saya dibilang beginilah, begitu. Siapa yang mau gue jinahin? Ada aja satu juga gak habis-habis sampai tua. Bener gak Bapak Ibu? Emang ada muka playboy? Atau boy yang diplayin? Boy yang diplayin. Ada Bapak Ibu? Kalau cakep itu anugerah Bapak Ibu. Udah dari sononya saya juga gak bisa komplain. Saya gak bisa komplain Bapak. Kenapa muka saya begini Tuhan? Kita kalau dikasih tonggos marah loh. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya. Halo? Keren ya? Karena apabila sudah datang waktunya. Berarti setiap benih yang kita tabur akan bertumbuh dan akan kita tuai dan akan kita makan. Sebaliknya juga benih jahat.
Kalau saudara gak mau makan, saudara akan dipaksa oleh setan makan. Karena ini buah taburanmu. Gitu. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak apa? Menjadi lemah. So teruslah tabur benih yang benar. Istri-istri taburlah benih yang benar kepada suami, sebaliknya juga gitu. Ya tapi dia kepala batu, pastor. Bini saya tuh gak tahu diri. Baru dikasih uang gaji tanggal 1, tanggal 3 udah habis. Ya kita bisa bilang dong, ma jangan begitu, lain kali papa nyarinya susah tahu. Sampai keringetan, sampai ke pantat-pantat keringetnya. Ya gak apa-apa mendingan begitu daripada dasar bini gak punya otak. Jangan. Aku aja bilang sama istriku, Mi, aku dapat uang sekian puluh juta ini, aku harus jemputnya sampai jauh nih keluar kota. Bukan keringetnya ke pantat-pantat, udah sampai gemeteran tidur di bandara saya bilang sayang. Jadi kita harus menghargai, amin Bapak Ibu. Minta waktu ya kok. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, jika kita menabur benih yang salah, maka yang akan tumbuh dan yang akan kita tuai adalah buah yang salah juga. Setuju Bapak Ibu? Kalau kita tabur benih yang benar, maka kita akan menuai buah yang benar. Kalau kita menabur benih yang salah, yang akan tumbuh, yang akan berbuah, yang akan kita makan adalah buah yang salah. Nah ini contoh-contoh taburan benih yang salah Bapak Ibu Saudara. Yang pertama ada kesombongan. Makin saudara arogan, makin saudara sombong, ada istilahnya begini, bos, di atas langit masih ada langit. So jangan kampungan, santai aja kalau lo kaya, santai aja kalau lo terkenal. Betul gak Bapak Ibu? Saya merasa terkenal, di atas saya masih ada orang yang jauh lebih terkenal. Satu kali saya punya teman selebriti Bapak Ibu Saudara, kalau saya sebut namanya saudara kenal. Itu jalan pakai goodie, pakai ginian, saudara, apa namanya? Sarung di bandara. Saya kenal, saya tahu dia, saya bilang, bos, pastor apa kabar gini? Lu ngapain tutupan begitu? Takut orang minta foto. Ya ilah. Dalam hati gue Beno juga udah bubar. Beno juga udah gak terkenal dalam hati. Itu kan privacy. Ya ampun. Bagaimana lo jadi vokalisnya Coldplay? Lo pakai APD kali keluar. Siapa tuh? Petugas COVID. Padahal itu vokalisnya Coldplay loh. Halo? Saya kenal baik seorang selebriti yang cukup terkenal. Kalau saya sebut namanya, bahkan pernikahannya pun juga saya tolak untuk saya berkati. Jalan di Senayan City Bapak Ibu Saudara begini. Terus kebetulan saya dari sana kemari, saya lihat dia. Sis, pastor gini. Lu ngapain ngeliat uang cepean? Nggak ada di Plaza Indonesia, di Senayan City itu nggak ada. Ntar ada yang foto-foto gitu, orangnya terkenal banget sih. Kita nggak bisa sombong. Di atas kita masih ada Angelina Jolie. Bener gak sih saya Bapak Ibu? Halo? Ini muka baru di filler dikit langsung apa? Apa? Ya ampun. Belum dipindahin sih, bukan filler isinya formalin. Selesai loh. Yang kedua perselingkuhan, tidak setia. Contoh taburan benih yang salah. Amin. Yang ketiga pelit dan serakah. Pelit banget gitu. Ini taburan-taburan yang salah. Kita bisa cek diri kita dari poin-poin ini. Kenapa ya rekening saldo kita gak bertambah-bertambah? Pelit. Pelit Bapak Ibu. Saudara tahu pelit gak? Minta tisu boleh? Kalau udah ngomong gini kenapa semua jadi diem ya? Pelit. Serakah. Ini benih yang salah nih. Kalau saudara mau jadi orang yang diberkati, berkatilah. Saudara ingin menjadi orang yang menuai, taburlah. Kalau saudara pelit dan serakah, selesai. Contoh taburan benih yang salah selanjutnya adalah menjelekan dan memfitnah hidup orang lain.
Coba lihat kanan kirinya Bapak Ibu. Lihat aja pandang mukanya. Jangan ketawa, saya suruh lihat. Kok malah ketawa, ntar berantem loh di situ loh. Jangan salahin saya ya. Oke? Saya cuma coba lihat muka kanan kiri Bapak Ibu Saudara, lihatnya pelan-pelan. Coba 1, 2, 3. Malah ketawa dia. Terus bisikin pelan-pelan. Lu ada yang di poin 4 gak ya? Itu kalau ada orang Nigeria di TikTok sama di Instagram. I don't want peace, I want problem. I want problem. Orang Niger ngomong gitu tuh. Benih yang salah selanjutnya adalah tidak peduli dan acuh. Ini salah saudara. Saudara gak peduli, laki baru pulang. Mah, boleh bisa ambilin papa air hangat? Rebus aja sendiri. Emang gak punya tangan, emang gak punya kaki? Ya ampun. Suami capek, baru pulang kantor, baru pulang usaha, ya pijitin kek. Pijitin gitu. Jangan langsung baru pulang, mana duitnya? Mana duitnya? Cuan berapa? Lu gak digorok aja udah puji Tuhan Bapak Ibu. Jangan nambah-nambahin berita buruk deh di TV One deh. Suami memukul istri dengan gas 3 kilo. Gara-gara pulang langsung ditagih duit. Kalau ada sampah di gereja gak boleh acuh Bapak Ibu. Ambil, buang. Nanti gitu orang ada sampah di depan rumah kita, orang lain yang akan ambil. Amin. Amin saudara. Lukas 6 ayat 31 dikatakan demikian. Apa yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga apa Bapak Ibu? Yang akan dituainya. Saya masuk 2 poin inti khotbah saya hari ini. Jika hukum tabur tuai tetap berlaku, maka apa yang harus orang percaya perbuat? Yang pertama, kita harus bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Sama-sama katakan dengan saya harus bijaksana. Yang pertama tentu bijaksana dalam berperilaku. Ya. Boleh dikembalikan Milano, mungkin ada yang mau foto. Yang pertama kita harus bijaksana dalam berperilaku. Amin. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, perilaku kita harus baik. Harus belajar Bapak Ibu. Harus belajar. Amin. Saudara jangan pernah salahkan gereja, jangan pernah salahkan jemaat lain kalau saudara datang ke tempat ini dengan memakai baju yang serba kekurangan. Kurang di sini, kurang di sini, kurang di sini. Terus saudara datang ke gereja, terus semua jemaat ngeliatin saudara sendiri begini. Jangan salahkan mereka. Berkacalah dengan diri sendiri, berarti kitanya yang kurang bijak Bapak Ibu. Betul? Atas terbuka, bawa ke angkat, kita datang ke gereja, shalom. Terus pelayan Tuhan Duta Kristus sampai melongo gitu. Mereka bukan sedang menghakimi kita, tapi mereka aneh. Perasaan ini gereja bukan pantai. Halo? Bukan beach party, bukan beach ya, beach. Nanti pesta pelacur lagi, bukan, jangan salah arti. Ini pantai. Ini gereja saudara. Pakailah pakaian yang sopan, kita mau ketemu raja. Amin. Setuju Bapak Ibu? Yang kedua, bijaksanalah dalam bertutur kata. Suami istri ngomong yang benar. Ya memang kita mungkin sering keceplosan dan lain sebagainya. At least minimal dari 0 sampai 100 kita sudah diubahkan Roh Kudus 90%, 80%, 70%. We are just human being tapi kita gak berhenti untuk belajar Bapak Ibu. Yang kedua, yang terakhir, jika hukum tabur tuai tetap berlaku, maka apa yang harus orang percaya perbuat? Yang kedua kita harus hidup. Artinya kita harus belajar hidup dalam buah Roh Kudus setiap hari.
Apa sih buah Roh Kudus itu Bapak Ibu? Mari kita lihat Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. Amin. Selain kita belajar untuk bijaksana, minta doa sama Roh Kudus. Roh Kudus penuhi aku dengan buah-buah rohmu. Ada banyak orang Bapak Ibu Saudara hanya mau sampai di karunia-karunia Roh Kudus. Saudara, saya mau informasi, kemarin gembala saudara ini kesetrum Bapak Ibu. Saya ini kesetrum. Tapi bukan kesetrum watt listrik. Saya kesetrum api Roh Kudus. Setiap hari Kamis itu saya suka mengurapi bangku dengan minyak urapan. Mostly, kalau nggak Kamis, Sabtu paling telat. Saya urapi satu persatu. 300 bangku ini saya urapi Bapak Ibu. Dan saya mau tanya sama Bapak Ibu, jawab jujur dan jangan ger-gerin saya. Siapa jemaat Tuhan di tempat ini yang kalau datang ke gereja ini pernah pegang bangku ada setrum seperti kabel kawat nyamuk. Petak, petak. Angkat tangan kanannya. Jangan malu-malu, tinggi-tinggi dong. Kalau saudara nggak angkat tangan, saya tinggal minta sama Roh Kudus, tambahkan wattnya, tambahkan setrumnya. Ayo, 1, 2, 3. Yang pernah merasakan pernah kesetrum waktu pegang bangku begini, kayak bunyi tak, tak gitu. Ayo. Bener yang angkat tangan, gue tambahin wattnya, lo lihat. Saudara jangan aneh, memang itu gereja ini. Kemarin, jadi waktu saya mengurapi pintu situ Bapak Ibu Saudara. Jadi gini, saudara, kalau saudara salaman sama saya, atau saya sentuh saudara besok-besok, ada tegangan listrik yang menyentuh saudara, jangan kapok ya. Saya ngomong dulu nih. Nah, ada banyak orang hanya mengudak karunianya, tapi gak mau ngudak buah-buahnya. Mereka udak karunianya supaya mereka dibilang sakti, dibilang hebat, mandraguna, mandrasidul anak sekolahan. Tapi mereka gak mau buah-buah Roh Kudus, kasih sukacita dan lain sebagainya. Waktu saya pegang Bapak Ibu Saudara itu, saudara nanti boleh Pastor Michelle ambil tuh CCTV-nya. Saya pegang begini Bapak Ibu Saudara, saya langsung, oh, itu apa bunyi? Saya bilang, pantas orang kanker sembuh ya Tuhan. Pantas tumor hilang. Saya cerita sama istri anak saya, Mami, bahkan sorry nih untuk ngomong ini. Lovely, putri saya itu gak berani pegang saya. Satu kali di pagi hari kita bangun tidur saya doa. Lovely kan suka punya kebiasaan, Papi I love you gitu. Waktu dia pegang saya dia langsung kepental. Langsung hari itu dia kesetrum Bapak Ibu. Dan dia bilang sama omanya, Oma si Papi ada setrumnya ngeri deh. Tapi saya gak bangga sama itu. Saya mau udak buah-buahnya. Tepuk tangannya aja begitu. Jadi kalau saudara nanti salaman sama saya, jangan Pak, jangan pegang saya Pak. Soalnya tadi pagi saya sempat mengubah doa bilang begini, Tuhan jangan metal logam deh, manusia, salah ngomong gua. Maksudnya pindahin ke manusia gitu. Saudara, sebagai penutup, jika kita ingin menikmati buah kehidupan yang manis, maka taburlah benih yang benar. Sama-sama katakan dengan saya, jika saya ingin menikmati buah kehidupan yang manis, maka saya harus menabur benih yang benar. Siapa yang diberkati Bapak Ibu dengan firman ini? Saya berharap semua GC Pastor juga mempersiapkan firman-firman penggembalaan yang baik dan benar, yang mengajar. Ada yang terhakimi dengan tema kita? Kita dapat another view Bapak Ibu ya. Kita dapat view yang berbeda, angle yang berbeda. Kalau saudara di tempat lain mungkin, kalau saudara berzina, saudara akan begini. Di gereja ini gak suka ngomongin kesalahan orang. Di gereja ini gak suka ngomongin dosa. Kita ngomongin aja kebaikan Tuhan. Nanti lama-lama juga Tuhan ubah hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan.